welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenita Puspitasari dari NIM 19020 dari program studi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracker. Adapun simulasi jaringan yang akan saya buat pada kesempatan kali ini, yaitu sebuah jaringan PC atau laptop yang terdiri dari 1 buah server dan 7 buah klien dengan menggunakan IP statis dan juga IP dinamis. Untuk simulasi yang pertama, saya akan membuat simulasi dengan menggunakan IP statis. Langsung saja, untuk memulai membuat simulasinya, bisa langsung dibuka software Cisco Packet Tracker yang sudah diinstal pada komputer. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, kita bisa langsung memulai membuat program. Nah, karena kita akan membuat program atau jaringan yang terdiri dari 1 buah server dan juga 7 buah klien, maka di sini kita akan menambahkan 1 buah server, kemudian 7 buah PC. PC di sini berfungsi sebagai kliennya. Nah, untuk menghubungkan antara PC ke server, maka kita memerlukan switch. Kita pilih switch dengan tulisan 2960 seperti ini. Lalu kita sambungkan antara PC dan juga ke switch-nya, kemudian ke server. Nah, sebelum itu, untuk mempermudah kita melakukan pengaturan, kita juga bisa merubah nama-nama yang ada pada kliennya. Misalnya, yang pertama, yang terakhir kita beri nama PC7. Kemudian PC6, PC5, PC4, PC3, PC2 dan juga PC1. Seperti ini, kita akan menghubungkannya menggunakan kabel strike. Pilih pas Ethernet 0, kemudian sambungkan ke switch. Nah, seperti ini. Setelah itu, sambungkan juga antara switch ke servernya dengan menggunakan kabel strike. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi jaringan dengan menggunakan IP statis. Caranya yaitu klik 2 kali pada servernya. Setelah itu, masuk ke desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, karena kita menggunakan konfigurasi IP statis, maka kita perlu mengatur satu persatu IP yang ada pada kliennya. Jadi mulai dari PC1, PC2, PC3, 4 sampai dengan PC yang ke-7. Kita tulis misalnya IP-nya 192.168.20.1. Untuk subnet max-nya
akan otomatis terisi, dan untuk default gateway kita buat sama dengan IP yang atas. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK atau klik close. Setelah itu kita akan mengatur IP pada klien secara manual. Klik desktop, kemudian IP configuration, masukkan 192.168.20.2. Karena yang server tadi menggunakan 1, maka di sini di PC 1 kita menggunakan 2. Dan untuk default gateway-nya kita isi yang sama seperti yang ada pada server 192.168.20.1. Kemudian klik close. Begitupun pada PC 2. Desktop, kemudian IP configuration, masukkan 192.168.20.3. Untuk default gateway-nya 192.168.20 dan .1. Untuk PC yang ketiga, klik desktop, IP configuration, kemudian 192.168.20.4. Dan untuk default gateway sama seperti yang tadi. Ini untuk PC 4 juga sama, 192.168.20.5. Untuk subnet-nya langsung otomatis, dan untuk default gateway sama, 192.168.20.1. Selanjutnya, ini untuk PC yang kelima, 192.168.20.6. Untuk subnet otomatis, dan untuk default gateway masih sama, yaitu 192.168.20.1. Untuk PC yang keenam sama, pilih desktop, IP configuration, kemudian 192.168.20.7. Dan yang terakhir yaitu untuk PC 7, klik desktop, IP configuration, 192.168.20.8. Untuk default gateway 192.168.20.1. Seperti ini. Setelah melakukan konfigurasi jaringan dengan cara memberikan IP pada masing-masing klien dan juga server secara statis atau secara manual, untuk mengetahui apakah jaringan tersebut sudah tersambung antara satu sama lain, kita bisa melakukan simulasi dengan dua cara, yaitu menggunakan toggle PDU list window dan juga menggunakan command prompt. Yang pertama yaitu kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan toggle PDU list window. Caranya yaitu dengan cara klik gambar surat, kemudian misalnya kita ingin melakukan uji coba antara server dan juga klien, maka klik di sini, satunya klik di PC 1. Nah, maka pada pojok kanan bawah akan tertera tulisan successful. Nah, ini artinya antara server dengan PC 1 sudah terhubung. Misalnya kita akan melakukan server dengan PC 3. Nah, ini sukses juga. Server dengan PC 7. Nah, sukses. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba antara PC sebagai klien ke server. Misalnya PC 2 ke server. Nah, di sini PC 2 ke server berhasil.
maka itu juga sudah tersambung. Misalnya antara klien ke klien, PC1 ke PC3. Nah, di sini juga successful. PC3 ke PC5 sukses juga, dan juga misalnya PC4 ke PC7. Nah, di sini juga sukses. Maka bisa disimpulkan bahwa jaringan ini sudah berhasil. Apabila kita masih kurang yakin apakah jaringan kita sudah berhasil atau belum, kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan command prompt. Caranya klik 2 kali pada server ataupun klien yang ingin diuji coba, kemudian pilih command prompt. Nah, seperti ini kita bisa, misalnya kita ingin melihat jaringan antara server ke PC4, maka kita tulis ping, kemudian masukkan IP dari PC4 192.168.20. Untuk PC4 5 seperti ini, kemudian enter. Nah, ini berarti bahwa sambungan antara server ke PC4 sudah berhasil. Misalnya kita akan melakukan command prompt antara PC5 ke server, maka klik PC5, kemudian pilih command prompt. Ketik ping, kemudian masukkan IP dari server 192.168.20.1, kemudian enter. Nah, ini juga sudah tersambung. Selanjutnya misalnya antara klien ke klien, misalnya PC1 ke PC7, klik 2 kali, kemudian pilih command prompt, ketik ping 192.168.20.8. Ini IP dari PC7, kemudian enter. Nah, ini berhasil. Maka bisa disimpulkan kembali bahwa jaringan yang sudah dibuat menggunakan IP statis ini benar-benar berhasil. Untuk simulasi selanjutnya, saya akan mencoba membuat sebuah jaringan komputer yang terdiri dari 7 buah klien dan 1 buah server dengan menggunakan IP dinamis. Nah, IP dinamis di sini memiliki arti bahwa untuk mendapatkan alamat IP pada klien, kita tidak perlu melakukannya secara satu persatu. Akan tetapi, kita hanya perlu melakukan konfigurasi atau pengaturan pada server, maka secara otomatis klien-klien yang terhubung akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, berikut ini merupakan cara untuk melakukan konfigurasi jaringan dengan menggunakan IP dinamis. Caranya yaitu klik 2 kali pada server, kemudian pilih IP configuration, dan kita pilih atau kita klik DHCP. Seperti ini. Nah, maka secara otomatis pada kolom IPv address subnetmask akan terdapat sebuah IP dari sistem. Akan tetapi IP ini bersifat acak, jadi tidak bisa kita rubah. Kita akan mencoba untuk misalnya PC1. Kita pilih, klik 2 kali, desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Nah, di sini langsung terdapat IP dan juga subnetmask, yaitu 169.254.26.3. Nah, cara tadi kita bisa mendapatkan IP secara otomatis, akan tetapi acak. Jadi, karena kita mendapatkan IP yang acak, kita akan mengalami kesulitan apabila kita ingin melakukan simulasi jaringan antar misalnya server ke PC, PC ke server, ataupun PC ke PC. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan atau kita bisa mendapatkan IP secara otomatis, akan tetapi IP tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka caranya kita klik 2 kali pada server, kemudian desktop, pilih ke IP configuration,
klik kembali pada statis, kemudian kita masukkan sebuah alamat IP, misalnya 192.168.20.1. Nah, pada submit mesh langsung otomatis. Nah, setelah itu kita klik ke service. Setelah itu pilih DHCP, klik pada service, klik on. Pada pool name kita beri nama misalnya server pool 1. Kemudian default gateway kita atur 192.168.20.1. Untuk start IP address-nya kita isi misalnya kita mulai dari 2. Setelah itu klik add. Nah, seperti ini. Kita kembali ke desktop. Kita atur juga di sini default gateway-nya 192.168.20.1, sama seperti yang tadi. Kemudian klik close. Kita akan coba pada PC 1, klik 2 kali IP configuration, klik statis, kemudian klik kembali DHCP. Nah, maka kita akan mendapatkan alamat IP secara otomatis yaitu 192.168.20.2. Jadi alamat ini merupakan alamat yang urut dari server. Nah, karena di server tadi kita setting 192.168.20.1, maka pada PC 1 kita akan mendapatkan alamat IP 192.168.20.2. Begitupun juga pada PC 2, kita akan coba klik 2 kali IP configuration, kemudian DHCP. Nah, kita akan mendapatkan IP 192.168.20 dan 3. Maka nanti akan berurutan antara PC 1 sampai ke PC yang terakhir. Ini PC 4. Selanjutnya IP configuration, DHCP. Ini kita akan mendapatkan IP 192.168.20.5. Untuk PC 5, klik 2 kali IP configuration, DHCP. Setelah kita mendapatkan IP pada masing-masing klien, langkah selanjutnya kita akan mencoba melakukan simulasi untuk mengetahui apakah jaringan yang kita buat sudah sesuai atau belum. Misalnya kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan toggle PDU list window untuk mengetahui sambungan antara server ke klien 4. Seperti ini. Sebelumnya kita klik new terlebih dahulu. Kita ulangi prosesnya server ke PC 4. Nah, maka di sini tertera tulisan successful. Kita akan mencoba antara klien ke server, misalnya klien pada PC 1 ke server. Nah, maka juga successful. Kita uji coba lagi antara klien ke klien. Nah, di sini juga tertera tulisan successful. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan command prompt. Klik 2 kali, kemudian command prompt. Nah, pengaturan IP yang tadi berguna apabila kita ingin melakukan ping dengan menggunakan command prompt. Karena IP-nya sudah kita setting pada bagian awal, maka secara otomatis pada PC 1, PC 2 akan mendapatkan IP yang otomatis dan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan jaringan menggunakan command prompt. Misalnya kita ingin mengetahui sambungan antara server ke PC 1, kita tinggal tulis ping dan masukkan IP dari PC 1, 192.168.20.2, kemudian enter. Nah, ini merupakan jaringan antara server ke PC 1 sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita akan mengecek antara klien ke server. Misalnya klien 3, klik 2 kali,
pilih command prompt, kita masukkan ping, kemudian IP dari server yaitu 192.168.20.1, kemudian enter. Nah, di sini juga langsung tertera tulisan replay from 192 dan lain sebagainya yang memiliki arti bahwa antara PC 3 sebagai klien dan juga server sudah terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan antara antara klien ke klien. Misalnya klien 6, klik 2 kali, kemudian command prompt, ketik ping. Misalnya kita ingin melakukannya antara PC 6 ke PC 1, maka masukkan IP dari PC 1 192.168.20.2, kemudian enter. Nah, seperti ini. Demikian tadi simulasi jaringan yang sudah saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya ataupun ada salah kata dalam melakukan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.